Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Bapak banggakan, dalam pembelajaran kali ini, Bapak ingin mengangkat topik tentang imbuhan meng yang biasanya secara umum disebut dengan imbuhan me dalam sebuah kalimat. Nah, supaya pembelajaran kita berlangsung secara lebih efektif, Bapak ingin mencoba share screen PowerPoint yang sudah Bapak siapkan untuk kalian. Dalam kalimat-kalimat bahasa Indonesia, ada kata-kata yang berawalan meng. Jadi setiap teks ada kalimat-kalimat itu ada menggunakan kata berawalan meng. Nah, bagaimana aturan penggunaan kata berawalan meng? Kalian bisa cermati tayangan berikut ini. Dalam sebuah teks ada kalimat berbunyi seperti ini. Musim kering yang panjang akan menyebabkan terjadinya penguapan air di permukaan tanah dalam jumlah besar. Bapak beri tanda merah pada kata menyebabkan. Nah, menyebabkan itu merupakan sebuah kata bentukan yang berasal dari kata dasar sebab lalu diberi imbuhan atau awalan meng. Jadi seperti itu. Nah, setelah kata dasar sebab diberi awalan meng, itu menjadi menyebabkan. Loh, kok bukan meng, tetapi mengapa menjadi menj, gitu ya? Nah, ini kalian bisa lihat bahwa ada sebuah kaidah atau sebuah aturan bahwa awalan meng berubah menjadi men jika dirangkaikan dengan kata dasar yang berawal dengan fonem S. Fonem S atau biasa kalian menyebutnya dengan huruf S. Sebab ini kata dasar yang berawalan fonem S. Diberi imbuhan meng, berubah menjadi men, sehingga kata itu menjadi menyebabkan. Nah, itu kaidah tentang sebuah kata yang diberi imbuhan atau awalan meng. Nah, bagaimana kaidah-kaidah selanjutnya? Kalian bisa mencermati tayangan berikut. Kaidah berikutnya, kita lihat, awalan meng berubah menjadi men. M-E-N, men. Jika dirangkaikan dengan kata dasar yang berawal dengan fonem C. Dan C-nya tidak luluh. Artinya C-nya itu tidak hilang. Contoh, pada kata dasar cubit. Diberi awalan meng, cubit menjadi men. Mencubit. C-nya tidak luluh. C-nya tetap ada. Jadi C-nya tidak hilang. Begitu maksudnya. Berikut kata contoh itu diberi meng menjadi mencontoh. Kata campur diberi meng menjadi mencampur. Kata cuci diberi meng menjadi mencuci. Kita pernah lihat beberapa kata yang ditulis secara salah, misalnya menyubit. Kan kata dasarnya cubit. Jadi peraturannya C itu tidak hilang, sehingga menjadi mencubit, bukan menyubit. Seringkali juga Bapak mendengar kalian mengatakan menyontoh, menyampur, menyuci. Nah, ini sebuah kata-kata bentukan yang salah, sesuai dengan kaidah atau aturan yang ada di atas ini.
Berikutnya, aturan lain terkait dengan awalan meng. Awalan meng berubah menjadi menge. Menge. M-E-N-E. Menge. Jika dirangkaikan dengan kata dasar yang hanya terdiri atas satu suku kata. Contoh, bom. Bom ini kata dasar terdiri atas satu kata, bom. Maka ketika ditambah awalan meng, itu bukannya membom, melainkan menge, mengebom. Cat, mengecat. Las, mengelas. Tes, mengetes. Jadi seringkali juga kita lihat ada tulisan yang ditulis dengan cara salah seperti ini. Membom, mencat, melas, mentes. Misalnya seperti itu. Nah, ini tidak sesuai dengan kaidah atau aturan yang ada di atasnya. Berikutnya, kaidah atau aturan selanjutnya seperti ini. Fonem atau huruf K, T, T, S pada awal kata dasar luluh. Luluh itu artinya hilang jika mendapat awalan meng. Jadi contohnya kikis. Kikis ini kan sebuah kata dasar, di depannya diawali dengan fonem K, huruf K. Maka berdasarkan peraturan, ini K-nya menjadi luluh, K-nya menjadi hilang. Sehingga berbentuk mengikis. K-nya sudah tidak ada yang di awal. Berikutnya perang. Di depannya P, memerangi. Tukar, di depannya T, maka menjadi menukar. Sebab, di depannya S, menyebabkan. Jadi, fonem KPTS pada awal kata dasar luluh jika mendapat awalan meng. Nah, ada sebuah perkecualian pada kata kaji. Kaji ini kan kata dasar diawali dengan huruf K, fonem K. Kalau ditambah me, maka seharusnya adalah mengaji, bukan mengkaji. Bukan seperti itu. Akan tetapi ini dikecualikan. Jadi dua-duanya boleh. Untuk mengaji, memiliki arti mempelajari atau membaca kitab suci Al-Quran, sementara untuk mengkaji itu artinya adalah mempelajari ilmu pengetahuan, mengkaji. Jadi ada bedanya antara mengaji dengan mengkaji. Seperti itu perkecualian untuk kata dasar kaji yang ditambah imbuhan meng. Jadi bisa sabtu lulu, bisa tetap ada. Berikutnya kata punya, P-nya seharusnya lulu, tetapi ini dikecualikan, jadi P-nya dipertahankan menjadi tetap mempunyai. Seperti itu. Nah, anak-anak yang Bapak banggakan, untuk selanjutnya adalah kaidah atau aturan tentang gugus konsonan. Yang dimaksud dengan gugus konsonan adalah kata-kata yang huruf depannya, fonem depannya itu rangkap. Jadi rangkap konsonannya. Di sini contohnya KR. Jadi ada kata-kata yang di depannya dua konsonan. Kritik, K dan R, kritik. Proses, P dan R, proses. Tradisi, TR, tradisi. Stabil, ST, stabil. Nah, peraturannya adalah gugus konsonan KR, KL, PR, dan seterusnya ini pada awal kata dasar tidak hilang, tidak luluh jika dirangkaikan dengan awalan meng. Jadi pada kata kritik itu akan menjadi mengkritik, K-nya tidak hilang. Klasifikasi, mengklasifikasi, proses, memproses, tradisi, mentradisi, stabil, menstabilkan, skema, menskemakan, sponsor,
mensponsori, misalnya seperti itu. Jadi gugus konsonan ketika ditambah awalan meng, gugus konsonan itu tidak luluh. Nah, ini berbeda dengan KPTS yang berdiri sendiri, fonem K sendiri, ya. Tapi kalau dia sudah rangkap gugus konsonan itu, dia tidak luluh atau tidak hilang. Anak-anak yang saya banggakan, demikian yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan aturan tentang kaidah fonem, kaidah awalan meng. Untuk lebih memahami tentang kaidah ini, Bapak minta kalian mengerjakan lembar kerja yang sudah Bapak siapkan untuk kalian. Seperti biasa jawaban kalian kirim ke WA secara pribadi. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.